Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa usalli wa usallimu ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayo ikhwah ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, anugerah dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fillah wa ikhwan fiddin, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan yaitu tadribul qiraah, pembacaan kitab ulama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang hak yang kedua, yaitu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada hak yang ketiga, tentang hak yang penting dan hak yang besar juga, yaitu hukukul walidain, yaitu hak kedua orang tua. Nah, kita mulai dan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Al-haqqus tsalitsu huququl walidain. Hak yang ketiga adalah hak kedua orang tua. Jadi hak yang ketiga ini adalah hak kedua orang tua, yaitu hak yang besar, hak yang agung. Setelah hak Allah, hak Rasulullah, baru kemudian hak kedua orang tua kita. Qal la yunkiru ahadun fadlal walidaini ala auladihima fal walidani sababu wujudil waladi. Tidak diingkari, la yunkiru ahadun, tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan, kemuliaan orang tua atas anaknya. Maka kedua orang tua sababu wujudil waladi, dengan sebab orang tua adalah sebab adanya anak ya. Dan ini jelas, tidak mungkin kita ada di dunia tanpa adanya orang tua kita. Walahuma alaihi haqqun kabirun faqad rabbayahu sagiran wa ta'iba min ajli rahatihi wa sahara min ajli manamihi. Dan sungguh kedua orang tua itu memiliki hak yang besar untuk kita tunaikan. Keduanya telah mendidik kita, keduanya telah mengasuh kita sejak kecil, dan keduanya telah lelah hanya demi min ajli rahatihi, demi ketenangan, demi kenyamanan anaknya ya. Wasahara min ajli manamihi, dan kedua orang tua kita
begadang, terjaga di malam hari untuk atau demi anaknya tertidur. Ini subhanallah ya. Penulis menjelaskan terlebih dahulu apa jasa dan apa kemuliaan orang tua, yaitu orang tua kita lelah, orang tua kita letih hanya untuk kesenangan anaknya. Orang tua kita lelah, orang tua kita letih hanya untuk agar anaknya dapat tidur nyenyak. Ini subhanallah. Tahmiluka ummuka fi batniha, bagaimana ibumu mengandungmu di dalam perutnya. Wa ta'ishu ala hisabi ghidaiha, dan engkau hidup tercukupi kebutuhan gizinya. Wa sihhatiha, dan kesehatannya. Limuddati tis'ati syuhurin goliban, ya, dengan masa waktu sekitar 9 bulan secara umum, ya. Sekitar 9 bulan kita di dalam perut ibu kita. Kama asyarallahu ila dzalika fi qaulihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, sebagaimana yang telah diisyaratkan hal tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Saat itu seorang ibu mengandung anaknya lemah di atas lemah, wahnan ala wahnin. Ini subhanallah, ya, di dalam perut ibu kita dikandung dalam keadaan berdiri di bawah, dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun, ya, yang menunjukkan jasa, yang menunjukkan kemuliaan orang tua kita. Ini di dalam surat Luqman ayat ke-14. Tsumma ba'da dzalika hadanatun, ya, kemudian setelah itu diasuh, waradhaun, dan disusui, limuddati sanatain, ya, sekitar 2 tahun, ma'at ta'abi wal ina'i wasu'ubati, ya, bersamaan dengan rasa lelah, kemudian perhatian orang tua, dan bagaimana sulitnya mengatur dan merawat anak. Ini subhanallah ayyuhal ikhwatu fillah, bagaimana orang tua kita lelah, bagaimana orang tua kita mencurahkan segala daya dan upaya untuk kebahagiaan anak kita, untuk kebahagiaan anaknya, ya. Bagaimana orang tua itu melalui masa-masa sulit hanya untuk kebahagiaan, hanya untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan bagi sang buah hati, ya. Wal abu kadzalika, dan ayah juga sama. Yas'a li aisyika wa quwwatika min hinis sigari, beliau berusaha untuk menghidupkanmu, menjaga kelangsungan hidup anaknya, wa quwwatika, ya, dan untuk kekuatanmu, diberikan nafkah, ya, diberi makannya, minumnya, kemudian perlengkapannya, subhanallah. Min hinis sigari, dari saat masa kecil, hatta tablugha antakuma binafsika, sampai engkau dewasa dan sampai engkau bisa mandiri. Wa yas'a bitarbiyatika wa taujihika, dan bagaimana seorang ayah mendidikmu dan mengarahkanmu. Wa anta la tamliku li nafsika darran wala naf'an, dan engkau saat itu tidak bisa mengatur dirimu, ya,
baik dalam hal bahaya maupun manfaat ya. Kita nggak ngerti saat itu, maka orang tualah yang berjasa, maka kedua orang tua kita lah yang berjasa mengajarkan kepada kita hal yang baik dan hal yang buruk, hal yang bahaya dan hal yang berguna ya. Walidzalika amarallahu al-walada al-ihsana biwalidayhi ihsanan wa syukran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ihsanan wa syukran, berbuat baik kepadanya dan sebagai juga rasa syukur kepada kedua orang tua. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya ihsana. Ini kurang ayatnya, benar, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan seorang manusia terhadap kedua orang tuanya, yaitu mewasiatkan kebaikan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, disebabkan karena sang ibu mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah ya. Wa fisaluhu fi amain, wa fisaluhu fi amain, bagaimana disusui kemudian dilepas saat telah mencapai 2 tahun, yaitu disapih. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, agar manusia tersebut, agar seorang hamba tersebut bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuanya, ilayyal masir, kepadakulah semua tempat kembali. Ini firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala ta'ala wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik, hendaklah kalian berbakti kepadanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ketika di sisimu kedua orang tuamu, salah satunya ataupun keduanya, sudah lanjut usia, fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau ucapkan uff. Sebagai faedah ayuhal ikhwatu fillah, kalimat uff adalah kalimat penolakan yang paling ringan di dalam bahasa Arab ya. Kalau di dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan atau apapun itu ya. Ini Allah membuat permisalan, seandainya ada lafadz yang lebih ringan daripada niscaya Allah akan menggunakan lafadz itu. Nah, ini udah paling ringan. Artinya ikhwan, paling ringan saja, kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh mengelak terhadap kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau bentak keduanya. Naudzubillah. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia ya, dengan lemah lembut ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian ya. Hendaknya seorang anak ya berbakti dan menjaga sikapnya kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, rendahkanlah terhadap orang tua dirimu, yaitu sayapmu, rendahkanlah kelakuanmu, rendahkanlah sikapmu ya. Kemudian kasih sayangilah kedua orang tua,
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mendidikku saat kami masih kecil. Subhanallah, ayyuhal ikhwatu fillah, kita diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung untuk berbakti, untuk berbuat baik, bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Ini firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Nah, kemudian ikhwani fiddin wa ikhwani al-fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Berkata penulis, qol inna haqqal walidaini alaika antabarrahuma, sesungguhnya hak kedua orang tua yang hendaknya engkau tunaikan adalah engkau berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya. Wadzalika bil ihsani ilaihima qawlan wa fi'lan bil mali wal badani. Yang demikian itu dengan berbuat baik kepadanya, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik itu dengan harta maupun dengan anggota badan kita. Ya. Kalau kita sudah dewasa, seorang anak atau saat masih kecil, membantu dengan tenaganya, berbuat baik dengan sikapnya. Kalau sudah dewasa, misalkan membantu dengan harta, ya. Nah, infak atau sedekah yang paling mulia adalah yang paling terdekat kepada kita. Yang paling terdekat, yang paling terdekat dengan kita tentunya adalah orang tua kita sendiri. Tamtathilu amrahuma fi ghairi ma'siyatillah, engkau laksanakan perintah kedua orang tuamu dalam hal bukan maksiat kepada Allah, ya. Jadi kita melaksanakan perintahnya asalkan bukan maksiat. Wa fi ghairi ma fihi dararun alaik, dan kepada wa fi ghairi ma fihi dararun alaik, ya. Dan juga bukan dalam hal yang mengandung bahaya untukmu, ya. Talinu lahumal qawla wa tabsutu lahumal wajha, engkau berucap, berkata lembut kepadanya, yaitu kepada orang tua, dan engkau bermanis muka kepada orang tua, ya. Dari sini bisa kita ambil faidah ayyuhal ikhwatu fillah, ya, kita diperintahkan untuk bermanis muka di hadapan orang tua. Ya, bayangkan kalau diperintahkan bermanis muka kepada orang tua, tentu sebaliknya dilarang, ya. Dengan muka yang penuh amarah, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik sampai membentak orang tua, ya. Karena kita diperintahkan untuk berucap lembut dan untuk, ya, bermanis wajah di hadapan kedua orang tua kita. Wa taqumu bi khidmatihima 'alal wajhil laik bihima, dan engkau membantunya, ya, sesuai dengan kondisi dan situasinya. Wala tatadajjaru minhuma indal kibari wal maradi wal dha'fi, dan engkau tidak gelisah, ya, dan engkau tidak berkeluh kesah ketika melayani orang tua saat orang tua kita lanjut usia, wal maradi saat orang tua kita sakit, wal dha'fi dan saat orang tua kita lemah. Nah, kita nggak boleh berkeluh kesah, ya. Apalagi terucap dari kata-kata kita hal yang tidak baik, ya.
aduh orang tua misalkan merepotin aja, naudzubillah seperti ini ya. Kita nggak boleh berkeluh kesah. Sebagaimana orang tua kita mendidik kita, mengasuh kita saat kita kecil, saat kita rewel ya, saat kita nangis di tengah malam, maka ya sebagai bakti kita kepada orang tua, kita tidak boleh berkeluh kesah apapun keadaannya terhadap kondisi orang tua, baik itu sudah lanjut usia atau sakit-sakitan atau lemah di atas lemah. Wala tastathqilu dzalika minhuma, dan engkau jangan merasa berat. Fa innaka saufa takunu bimanzilatihima. Ini perlu digarisbawahi. Sesungguhnya kamu wahai anak akan menempati kedudukan orang tua. Ya, kita hari ini sebagai anak, besok di kemudian hari kita akan juga menjadi orang tua. Ya, maka kita harus bersabar. Ya, kalau kita sabar, kalau kita bakti kepada orang tua, insya Allah anak keturunan kita pun akan berbakti juga kepada kita. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan, saufa takunu aban, suatu saat engkau akan menjadi bapak, kama kana abawaini, sebagaimana orang tuamu saat ini. Wa saufa tablugul kibara inda auladika, dan suatu saat engkau juga akan lanjut usia di tengah-tengah anakmu. Ya, kita sebagai anak suatu saat akan tua, suatu saat akan lanjut usia di hadapan anak-anak kita. Ya. In kuddira laka al-baqa'u kama balaghahu indaka. Ya. Maka ya maka in kuddira laka al-baqa'u, sebagaimana mereka merawatmu, sebagaimana mereka menempatkanmu, maka seperti itu juga saat orang tuamu berada di sisimu. Ya. Kita sebagai anak, harapan kita dirawat oleh anak-anak kita. Maka sebagaimana keinginan kita hal tersebut, saat ini kita rawat orang tua kita, walaupun keadaan sudah lanjut usia, walaupun sakit, walaupun lemah, maka itu adalah berbakti kepada orang tua kita. Wa saufa tahtaju ila birri auladika, dan suatu saat nanti engkau akan butuh kebaikan anak-anakmu. Ya, kamahtaja ila birrika, sebagaimana kedua orang tuamu saat ini membutuhkan kebaikanmu. Ya, saat ini orang tua membutuhkan kita, baik itu membutuhkan bantuan tenaga, atau misalkan kalau kita mampu berikan uang, berikan harta. Ya. Jadi seorang anak jangan takut miskin, jangan takut ya kalau berinfak, bersedekah kepada orang tua akan jatuh miskin, akan berkurang hartanya segala-galanya. Maka tidak. Ya, kita bantu orang tua dengan berbuat baik, karena sesungguhnya jasa orang tua tiada bandingnya. Ya. Fa in kunta qad kumta bibirrihima fa absyir bil ajril jazil, jikalau engkau melaksanakan berbuat bakti kepada orang tuamu, maka bergembiralah engkau dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mujazati bil misli, dan engkau akan dibalas dengan yang semisal, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Kita berbuat bakti kepada orang tua kita. Ya, kita bantu orang tua kita. Kita curahkan segala usaha kita untuk berbakti.
suatu saat kita akan dibalas, bahkan bisa lebih dari apa yang kita lakukan kepada orang tua. Masya Allah. Faman barra walidayhi barrahu auladuh. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Waman aqwa walidayhi aqahu auladuh. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan durhaka, akan durjana kepadanya. Wal jazaa'u min jinsil amali, dan balasan itu tergantung dengan amalnya. Fakama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan atau berbuat sesuatu kepada hal tertentu, maka engkau akan dibalas dengan perbuatan tersebut juga, ya, dibalas dengan yang sama, ya. Kemudian beliau melanjutkan, walaqad ja'alallahu martabata haqqal walidaini martabatan kabiratan aliyatan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kedudukan hak orang tua dengan kedudukan yang besar dan tinggi. Haitsu ja'ala haqqahuma ba'da haqqihi al-mutadammin li haqqihi wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak kedua orang tua setelah hak Allah, ya, setelah hak Allah yang mengandung, yang menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya, ya. Nah, jadi hak kedua orang tua sangat agung, sangat mulia kedudukannya setelah Allah, setelah Rasulullah, baru hak kedua orang tua kita, ya. Kedudukannya tinggi. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan engkau berbuat menyekutukannya sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, anishkurli waliwalidayka, agar dia bersyukur kepadaku dan agar dia berterima kasih kepada orang tuanya. Ya, karena jasa orang tua sekali lagi memiliki jasa yang besar, memiliki peran yang agung terhadap anak-anaknya, ya. Ini nggak boleh durhaka, nggak boleh durjana, ya, seperti yang kita lihat pada hari ini. Naudzubillah min dzalik. Kemudian beliau melanjutkan, wa qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan birral walidaini alal jihadi fi sabilillah, berbakti kepada kedua orang tua atas jihad di jalan Allah, ya. Rasulullah mendahulukan bakti kepada orang tua daripada jihad fi sabilillah. Kama fi hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, beliau bersabda, salat pada waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, birrul walidain, beliau bersabda, kemudian adalah berbakti kepada orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi wahai Rasulullah?
qala wal jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang berjihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Maka dari sinilah ikhwan, berbakti kepada orang tua merupakan kedudukan yang agung. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menempatkan jihad di bawah kedudukan berbakti kepada orang tua. Taib, yang terakhir. Qal, berkata penulis, wa hadza yadullu ala ahammiyati haqqil walidaini alladhi adha'ahu katsirun minan nasi. Dan ini menunjukkan akan pentingnya hak kedua orang tua yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia, ya. Jadi anak itu lupa sama orang tua, ya. Dia lupa sama jasa orang tua. Paling-paling cuman apa, ya, cuma kegiatan lebaran aja, tapi dia lupa akan jasa orang tua, ya. Datang menemui orang tuanya, ya, hanya momen-momen tertentu, habis itu selesai urusannya masing-masing. A'udzubillah min dzalik. Wasaru ilal uquqi, akhirnya mereka banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Wal qati'ati, memutus tali silaturahmi kepada orang tuanya. Naudzubillah, ya. Silaturahmi yang paling dekat adalah kepada orang tua kita. Bagaimana dosanya kalau kita putus, kalau kita abaikan, ya. Maka naudzubillah min dzalik. Fatara al-wahida minhum, maka engkau melihat di antara manusia, la yara li abihi wala li ummihi haqqan, dia tidak menunaikan, dia tidak melaksanakan kepada bapak dan ibunya haknya masing-masing, ya. Dia tidak melaksanakan hak orang tua, bapaknya maupun ibunya. Wa rubbama ihtaqarahuma, bahkan dia meremehkannya. Wazdarahuma, dan menghinakannya. Naudzubillah, ya. Orang tuanya dihinakan, dicerca dengan kata-kata yang kasar. Wa tarfa'u alaihima, ya. Dan terkadang engkau merasa tinggi atas kedua orang tuanya. Nah, ini nggak boleh. Kedudukan anak kapanpun itu, ya, bagaimanapun kondisinya sang anak saat berada di hadapan orang tua, dia tetaplah anak, ya. Wasayalqa misla hada jazaa'uhu al-ajil awil ajil, maka niscaya nanti di kemudian hari mereka, yaitu sang anak ini, akan menemui yang semisal dengannya berupa balasannya, baik itu yang disegerakan maupun yang ditunda, ya. Jika seorang anak durhaka, jika seorang anak durjana kepada orang tuanya, dia meremehkan orang tuanya, bahkan menghinanya, bahkan memakinya, menghujatnya dengan kata-kata kasar, naudzubillah min dzalik, maka ketahuilah suatu saat nanti dia akan menemui balasannya, baik itu disegerakan maupun ditunda nanti di kemudian hari, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat durhaka kepada orang tua kita, dan kita doakan orang tua kita, ya. Kita doakan kebaikan orang tua kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rabbi fil li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangiku, mendidikku saat kami masih kecil. Inilah ikhwan yang dapat kita pelajari. Semoga kita mengambil manfaat dan kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.